Shalom pemirsa CBN dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian di acara renungan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah bacaan dari buku yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajarkan bagaimana agar ketika kita berdoa, bimbingan dari Tuhan datang, sehingga kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadirannya yang kekal. Jadi buku ini akan membuat iman kita lebih hari lebih bertumbuh lagi. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di halaman 28 dengan judul bacaannya, Mereka yang mencari wajahnya akan menemukannya. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Mazmur 27 ayat 8 yang berbunyi, Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Jadi melalui ayat inti ini, Tuhan ingin agar kita mau mencari Tuhan itu, sehingga ketika kita mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala hal-hal yang kita butuhkan. Dan juga melalui hal tersebut, tentu saja kita akan lebih mengenal kasih karunia dari Tuhan itu. Tapi sebelum kita lanjut memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara sekalian mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama. Dan pembahasan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, mengerti, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita masuk pada pembahasannya. Segenap kuasa iblis digunakan untuk menarik perhatian pada berbagai hiburan yang sia-sia, dan ia berhasil mencapai tujuannya. Iblis meletakkan alatnya di antara Tuhan dan jiwa-jiwa. Iblis merancang berbagai macam pengalihan agar manusia tidak memikirkan Tuhan. Sungguh indah sekali ya saudara, pada awal pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa si jahat iblis akan menggunakan segala kekuatannya untuk menarik perhatian kita pada hiburan yang sia-sia. Apa sih hiburan yang sia-sia itu? Tentu saja hiburan yang sia-sia itu adalah berbagai kesenangan yang ditawari oleh dunia ini, yang akan membuat kita melupakan Tuhan. Contohnya misalnya ketika kita sedang mempelajari firman Tuhan, kemudian kita diajak oleh teman kita untuk pergi nongkrong di kafe atau pergi jalan-jalan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa apakah kita mau memilih untuk terus mempelajari firman Tuhan atau kita mengikuti kemauan diri kita sendiri. Dan juga iblis meletakkan alatnya di antara Tuhan dan jiwa-jiwa. Tentu saja itu melalui segala pencobaan-pencobaan yang datang di sekitar kita. Dikatakan juga bahwa iblis merancang berbagai macam pengalihan agar kita manusia tidak lagi memikirkan Tuhan kita. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ketika ada ajakan dari orang-orang di sekitar kita, ajakan-ajakan yang bersifat duniawi, kita itu harus memilih apakah kita mau berdiri teguh kepada prinsip kita, yaitu untuk mempelajari firman Tuhan, atau kita mengikuti kedangingan kita, yaitu mengikuti kesenangan yang ditawari oleh dunia ini. Dunia dipenuhi dengan olahraga dan cinta akan kesenangan duniawi. Manusia haus akan hal-hal baru, namun betapa sedikitnya waktu dan pemikiran yang diberikan kepada pencipta langit dan bumi.
Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa dunia ini menawari kita berbagai macam hal-hal yang menyenangkan. Contohnya olahraga dan hal-hal yang baru yang membuat kita ingin terus mempelajari hal tersebut. Sehingga ketika kita mengikuti kemauan kita, seiring berjalannya waktu, kita juga akan jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena kita lebih memilih untuk mengikuti kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Dan waktu yang kita gunakan untuk belajar firman Tuhan itu semakin hari semakin berkurang, karena kita terus mengikuti keinginan, kedangingan kita sendiri. Tuhan mau agar kita mempelajari pekerjaan yang tak terbatas. Dan dari pelajaran ini, kita belajar mengasihi dan hormat serta taat kepadanya. Langit dan bumi dengan segala kekayaannya mengajarkan kepada kita pelajaran tentang kasih Tuhan, kepedulian, dan kuasanya. Jadi selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan ingin agar kita mempelajari pekerjaan yang tak terbatas. Dan dari pelajaran ini, kita belajar mengasihi dan hormat serta taat kepadanya. Nah, jadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita yaitu kita harus memiliki hati yang tulus untuk mempelajari firman-Nya, yaitu adalah pelajaran yang tak terbatas, di mana ketika kita mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus akan datang dan berbisik di hati kita masing-masing. Sehingga melalui hal tersebut, jika kita lakukan terus-menerus, maka secara otomatis perilaku dan tingkah laku kita juga akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Langit dan bumi dengan segala kekayaannya mengajarkan kepada kita pelajaran tentang kasih Tuhan, kepedulian, dan kuasanya. Selanjutnya dikatakan bahwa langit dan bumi ini memiliki banyak sekali pelajaran mengenai kasih Tuhan dan juga mengenai kepedulian dan kuasanya. Jadi, melalui alam sekitar kita bisa melihat betapa besar kasih Tuhan. Contohnya melalui angin yang ada, sinar matahari, pepohonan, burung-burung, dan hewan-hewan di sekitar kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan keindahan yang tidak bisa ditawarkan oleh manusia. Tuhan juga memberikan hal tersebut bukan hanya kepada orang-orang yang mau menyembah Dia, tetapi seperti sinar matahari dan alam juga Tuhan memberikan itu kepada semua orang, kepada orang baik maupun orang yang jahat. Sehingga dari hal tersebut Tuhan juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus mau berbuat baik bukan kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, tetapi Tuhan ingin agar kita terus melakukan kebaikan kepada semua orang. Meskipun orang tersebut pernah berbuat kesalahan kepada kita, tetapi melalui hal tersebut Tuhan ingin agar kita mau merendahkan hati dan juga mau bertobat, sehingga lama-kelamaan tabiat kita bisa menjadi serupa dengan tabiat Yesus Kristus. Tuhan memanggil makhluk-Nya untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebingungan dan kekacauan di sekitar mereka dan mengagumi hasil karyanya. Saat kita mempelajari pekerjaannya, malaikat dari surga akan berada di sisi kita untuk menerangi pikiran kita dan menjaga mereka dari tipu daya iblis. Jadi selanjutnya, Tuhan telah menempatkan malaikat di pribadi kita masing-masing. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu kesalahan atau kita berada di tengah kekacauan, maka makhluk-Nya akan mengalihkan perhatian, atau malaikat Tuhan itu akan membantu kita untuk membuat keputusan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saat kita mempelajari pekerjaan Tuhan, malaikat dari surga akan berada di sisi kita untuk menerangi pikiran kita dan menjaga kita dari tipu daya iblis.
Jadi apabila kita dengan sungguh-sungguh ingin mempelajari firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka malaikat akan melindungi kita dan menjaga pikiran kita sehingga kita tidak mudah tergoda dengan cobaan-cobaan yang berada di sekitar kita, dan kita akan lebih fokus untuk mempelajari firman Tuhan. Saat engkau melihat pada hal-hal indah yang telah dibuat tangan Tuhan, biarkan hatimu yang sombong dan bodoh merasakan ketergantungan dan inferioritasnya. Betapa buruknya ketika pengakuan akan Tuhan tidak dibuat, padahal seharusnya dilakukan. Betapa menyedihkan untuk merendahkan diri ketika sudah terlambat. Kutipan ini diambil dari buku Counsels to Teacher halaman 456 dan 457. Selanjutnya di sini juga dikatakan ketika kita melihat alam di sekitar kita yang begitu indah, yaitu merupakan alam yang diciptakan Tuhan untuk kita semua. Dari situ dikatakan bahwa biarkanlah hati kita yang sombong dan bodoh ini merasakan ketergantungan dari Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita melihat alam di sekitar kita, kita bisa berpikir bahwa tidak ada manusia yang mampu menciptakan hal tersebut, dan hanya Tuhan saja yang mampu menciptakan alam di sekitar kita. Sehingga kita juga akan merasa lebih rendah hati. Kita akan berpikir bahwa siapa sih kita ini yang bisa menikmati keindahan alam ini. Tetapi Tuhan ingin agar kita semua bisa menikmati keindahan alam ini, dan kita kembali lagi bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya kasih karunia-Nya lah kita bisa menikmati alam ini sampai dengan sekarang ini. Dan juga di sini dikatakan bahwa betapa sangat menyedihkan untuk merendahkan diri ketika kita sudah terlambat. Ya, bisa kita pikirkan sendiri. Apabila kita sudah mengetahui kebenaran tersebut, tetapi kita terlambat untuk mengikuti hal itu, maka itu adalah salah sesuatu yang sangat menyedihkan, karena kita itu sudah terlambat untuk mengikuti apa yang telah kita ketahui. Dan sebaliknya, mungkin saja ada orang-orang yang belum mengetahui arti dari kebenaran dan mereka hanya melakukan yang mereka anggap benar. Itulah hal yang lebih baik daripada kita yang sudah mengetahui hal kebenaran tersebut, tetapi kita terlambat untuk mempraktekannya di kehidupan kita. Dan itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau melakukan sesuatu yang benar tersebut, atau kita hanya sekedar mengetahuinya tanpa kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam agama Kristus ada pengaruh yang mengubah kehidupan secara menyeluruh, mengangkat manusia dari setiap pengaruh yang merendahkan, dan mengangkat pikiran dan kerinduan terhadap Tuhan dan surga. Selanjutnya, kalau kita mengikuti agama Kristus, kita itu akan merasakan pengaruh yang sangat besar yang akan mengubah kehidupan kita dan mengangkat kita dari pengaruh-pengaruh buruk di sekitar kita, sehingga pikiran dan kerinduan kita itu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu adalah ketika kita mempraktekkan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka tentu saja hal itu akan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita, karena kita akan melakukan hal-hal yang baik berdasarkan tabiat Yesus saja. Dan lama-kelamaan jika kita melakukan hal tersebut, pikiran kita tidak akan lagi bergantung dengan kesenangan yang diberikan dunia ini, melainkan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan saja. Terhubung dengan oknum yang tak terbatas, manusia dibuat ambil bagian dalam sifat ilahi. Kejahatan tidak berpengaruh baginya, karena ia berpakaian kebenaran Kristus. Pada akhir pembahasan kita kali ini,
dikatakan apabila kita terus berhubungan dengan Tuhan, maka kita juga akan memiliki sifat dan tabiat Tuhan, sehingga kejahatan tidak akan berpengaruh bagi kita, karena kita telah melakukan tabiat yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi inti dari bacaan kita kali ini yang berjudul mereka yang mencari wajahnya akan menemukannya, yaitu adalah Tuhan ingin agar kita sebagai manusia yang telah ditebusnya dari dosa, Tuhan ingin agar kita terus mencari kebenaran itu dengan cara mempelajari firman-Nya. Bukan hanya mendengar apa yang orang lain katakan, tetapi Tuhan ingin agar kita mencari kebenaran tersebut sesuai dengan apa yang kita yakini. Bukan karena paksaan atau karena dorongan dari lingkungan kita, tetapi kita harus mencari kebenaran itu karena melalui hati nurani kita. Dan tentu saja apabila kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan arti dari kebenaran tersebut. Mungkin ini saja bacaan bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan tadi, iman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.